Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kicau, balik lagi di Kicau Oman. Tadi saya baru saja main di tempat teman saya yang hobinya itu sama teman-teman, yaitu memelihara burung berkicau. Dan di saat asik-asik ngopi, teman saya malah menawarkan sesuatu burung, yaitu burung yang akan saya beritahu kepada teman-teman ini. Nah, itu rencananya saya pun juga tidak mau ambil burung teman-teman, tetapi hanya ngopi saja, malah dikasih burung. Katanya ini ambil saja ya, beri uang rokok aja ya. Udah saya ambil teman-teman, dan saya akan membuatkan konten tentang burung ini. Burung apa itu teman-teman? Langsung saja ya kita buka untuk burung yang satu ini. Dan padahal burung ini tuh banyak banget ya di sekitar rumah kita. Malah ada orang yang menjual burung ini dengan harga yang cukup lumayan mahal teman-teman. Nah, burung apa itu teman-teman? Langsung saja ya kita unboxing. Oke teman-teman, ini adalah burungnya. Burung ini adalah burung gereja teman-teman, atau yang biasanya disebut dengan burger. Burung ini saya dapatkan dari rumah teman saya ya. Lebih tepatnya teman saya itu mengasih burung ini dengan embel-embel uang rokok. Padahal kata dia itu burung ini tuh dia rawat dari masih loloh. Dan ternyata burung ini menjadi galjin ya teman-teman, yaitu gagal jinak. Karena teman saya itu sangat repot banget ya, karena jarang juga dia itu di rumah, jadi burungnya itu tidak tersentuh sama sekali. Yaitu setiap harinya hanya dikasih makan saja tanpa digoda teman-teman. Waduh, karena burung gereja adalah burung yang gampang banget girah jika tidak ada sentuhan fisik dari manusia. Karena awalnya itu teman saya memelihara burung dari loloan agar burungnya itu jinak dan bisa menjadi burung gereja yang cetrekan. Dengan kesibukannya dia itu malah menjadi galjin atau gagal jinak. Oke teman-teman, ini untuk burung gerejanya sudah saya pegang ya. Dan akan saya lihat dulu untuk kondisi pada burung ini. Untuk sayap kanan dan kiri menurut saya sangat aman ya. Tidak ada bulu yang tercabut teman-teman seperti ini ya. Untuk kondisi sayap kanan dan juga sayap kiri. Dan untuk bagian ekor, untuk burung ini pun juga sangat mulus. Tidak ada satu helai pun yang tercopot. Oke, setelah itu saya akan melihat untuk di bagian perutnya. Untuk di bagian perut ini memang sedikit nyilet teman-teman, karena untuk di rumah saya teman saya itu tidak dikasih makanan yang cukup. Jadi sering banget kehabisan makanan teman-teman. Maka dari itu dia tuh ngasih ke saya ya burung ini, agar untuk kedepannya itu bisa saya rawat. Dan untuk burung ini menurut saya itu umurnya masih sangat muda banget ya. Bisa dilihat dari bawah paruhnya yang masih ada ini ya, lupa saya teman-teman. Untuk di bagian bawah paruhnya itu masih berwarna putih. Itu yang menandakan burung ini adalah burung yang masih anakan. Dan untuk burung ini itu alhamdulillahnya sudah mandiri atau makan sendiri teman-teman. Nah, seperti ini ya. Untuk di bagian hitam di bawah paru ini juga bisa menandakan burung ini masih muda. Karena untuk burung gereja yang sudah tua itu warna hitam di bagian bawah paru itu sudah sangat menebal dan juga sangat jelas. Dan juga bisa dilihat dari tompel pipi hitam di bagian bawah matanya teman-teman. Mungkin untuk usia dari burung ini saya perkirakan berusia antara 2 bulan sampai dengan 4 bulan itu bisa kurang teman-teman. Karena untuk dari segi fisik pun burung ini masih cemotan ya. Masih anakan banget teman-teman, dan ini adalah burung yang cocok untuk kita pelihara dan bisa kita mastery. Oke, kita masukkan dulu ya untuk burungnya ke dalam sangkarnya lagi. Dan sekarang kita persiapkan untuk makanan dan juga minuman dan extra foodingnya. Untuk makanan saya memberikannya berupa fur ya. Dan buat teman-teman yang bertanya, furnya bisa menggunakan fur apa saja bang? Untuk fur itu sesuai selera teman-teman. Karena untuk burung gereja itu dominan adalah burung pemakan segala. Jadi untuk fur saya menggunakan fur ayam, itu menurut saya sudah cukup teman-teman. Dan untuk extra fooding,
Saya sendiri lebih menyarankan teman-teman menggunakan extra voting berupa ulat Hongkong ataupun bisa diganti dengan menggunakan kroto, tapi itu sedikit lebih mahal. Saya sarankan hanya menggunakan ulat Hongkong saja. Dan untuk extra voting itu saya jur teman-teman agar untuk birahi dari burung itu cepat naik dan nanti burungnya akan lebih cepat gacor. Untuk extra voting sendiri, untuk pagi saya berikan 6 ekor dan juga untuk sore saya berikan 6 ekor teman-teman. Nah seperti ini ya, makanannya hanya saya berikan fur ayam dan juga extra voting berupa ulat Hongkong. Dan dikarenakan untuk burung gereja ini adalah burung galcin atau burung gagal Cina, maka dari itu untuk pemandian itu sangat wajib banget teman-teman. Nah, untuk pemandian sendiri, teman-teman bisa lakukan pada pukul 7 pagi ya. Pas matahari itu sudah mengeluarkan cahayanya. Itu teman-teman tinggal langsung saja semprot pada burung gerejanya sampai basah kayu seperti ini ya. Jangan terlalu dekat teman-teman untuk menyemprotnya agar burungnya itu tidak terlalu giras pas kita semprot. Pokoknya kita semprot saja sampai burungnya itu basah kuyup teman-teman. Ini akan mengurangi dia itu dalam hal bergerak. Dan setelah melakukan proses pemandian seperti ini, alangkah baiknya itu pas saat melakukan penjemuran, itu kita bisa goda-goda burungnya dengan menggunakan tangan kita dan kita kasih makanan dari tangan kita secara langsung. Dan ini sudah saya melakukan proses pemandian. Seterusnya saya jemur burung ini selama 30 menit. Dan buat teman-teman yang sudah memelihara burung gereja cukup lama, burung gereja adalah salah satu jenis burung yang tahan akan panas. Jadi setelah teman-teman itu jemur selama 30 menit, untuk di hari berikutnya teman-teman bisa menaikkan untuk durasi penjemurannya, yaitu menjadi 40 menit ataupun 1 jam teman-teman. Itu masih dalam hal wajar. Dan ini sedikit tips ya buat teman-teman yang ingin memelihara gereja dan supaya gerejanya itu lebih cepat gacor. Itu kita wajib banget untuk melakukan pemasteran pada burung gereja tersebut. Nah untuk pemasteran sendiri, saya biasanya itu lebih menerapkan suara asli pada burung gereja tersebut, yaitu cerecetan tajam burung gereja tarung. Itu bisa dilakukan pada menjelang malam ya, pukul 6 sore ataupun pukul 7 malam teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya video dari saya tentang mengunboxing burung gereja, dan untuk kedepannya mungkin saya akan rawat dan akan saya update lagi untuk perkembangan pada burung ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dan salam kicau. Berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.